Hai, jumpa lagi bersama Klinik Investasi NY. Kini kita hadir di Januari di 2024 ya. Karena 2023 kita lalui dan memang cenderung kurang menarik untuk marketnya. Semoga di tahun 2024 ini banyak sekali kejutan ya, yang siap untuk menjemput Bapak Ibu yang mungkin tersangkut atau Bapak Ibu yang kini sudah menabung di 2023 dan ingin menikmati hasilnya. Semoga cepat tercapai ya. Kurang lebih sekitar 30 menitan kita akan membahas berbagai pandangan mengenai saham-saham yang berpotensi dan juga bagaimana prospek dari IHSG ke depannya. Sebelum itu, kita disclaimer dulu. Apabila ada indikasi kita untuk melakukan jual ataupun beli, kami tidak menyarankan atau tidak menyuruh Bapak Ibu semua untuk melakukan aksi tersebut, tapi kita hanya memberikan pandangan kira-kira kemana sih arah dari saham tersebut ya. Jadi kita tidak ada perintah, ajakan, ataupun segala bentuk yang berpotensi ke arah sana ya. Jadi mohon bijak untuk konten edukasi yang kita sampaikan. Kira-kira ada apa aja sih kondisi alam di 2024, khususnya di bulan Januari. Kita menjelajah dulu yuk di kanal Astronomic Journey. Di sini di 2024, khususnya bulan Januari, kita akan mengalami hujan meteor quadrantid yang sudah berlangsung di 3-4 Januari kemarin. Nah, yang perlu diperhatikan ada Wolf Moon nih di tanggal 25. Nanti kita akan bertepatan nih tanggal 25 itu ada di fase bulan apa sih? Nah, di tanggal 25-26 ini ada di fase full moon. Jadi terlihat nih, IHSG kan mulai bullish ya. Dan tanggal 11 ini sedang mengalami fase new moon. Jadi gini, kalau misalkan dari tanggal 11 ke belakang fasenya bullish, new moon ini berpotensi menjadi fase reversal. Yang tadinya bullish menjadi bearish. Nanti kita akan melihat teknikalnya nih ya di chapter selanjutnya. Seperti itu. Jadi berpotensi nih untuk ada pembalikan arah di 11 Januari. Apalagi IHSG sudah menyentuh all time high-nya. Jadi dipastikan ada sedikit benjolan-benjolan kecil ataupun besar. Kalau saya sih melihatnya kecil ya. Yang akan mengakibatkan fluktuasi arah dari IHSG. Kemudian akan diteruskan oleh fase full moon di 26 Januari yang bertepatan dan bersinggungan dengan fase wolf moon. Kayaknya bakal terang benderang nih ya. Fase full moon ini disinyalir akan menjadi fase continuation. Jadi harapan saya ya tetap sideways di area 7.300 sampai 7.400 ya. Tapi kalau memang dipaksa untuk istirahat total dan adanya perubahan rotasi, itu lebih baik sih. Jadi nggak naik, yang naik nggak itu aja. Kita masuk ke testimoni klien, mungkin udah sering lihat ya. Beberapa orang sudah terbantu dengan analisa kita, alhamdulillah dari kanal YouTube maupun di kanal Telegram kita, yaitu contohnya ada di PSDN, Goto, dan BIF. Lainnya juga banyak yang mengapresiasikan ya analisa kita, namun tidak kita tampilkan demi kenyamanan bersama. Ini beberapa yang nyaman untuk dipublikasikan. Ini ada rubrik baru nih mengenai bisnis sektor, karena mau tahu kan kira-kira 2024 sektor apa aja sih yang kira-kira berpotensial.
Dan juga kita juga akan terus pantau ya dari segi weekly-nya. Kita kira-kira ada di fase bisnis atau fase ekonomi yang ada di mana sih, apakah leading atau lagging. Jadi kita lihat performance-nya dikutip dari RTI Bisnis untuk 1 minggu ke belakang. Gainers-nya berada di sektor tersebut ya. Untuk properti, consumer, infrastruktur, dan consumer kembali. Jadi consumer lebih dominan. Hanya saja ketiga emiten tersebut ada di saham muda. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak saham tua, saham muda, ataupun saham remaja? Itu kita sudah spill ya di training kita. Jadi kalau memang kita mengadakan training kembali, jangan lupa join ya. Jadi untuk weekly stock performance ini lebih ke menitik beratkan ke properti secara generalnya. Karena dia sudah sahamnya kebetulan saham tua ya untuk Bapak. Untuk closers-nya ada financial service, consumer service, healthcare, dan bank. Kenapa Maya closers? Karena Maya disemprit oleh OJK. Dan juga dia mau melakukan right issue. Dia disempritnya karena mengalami aksi kenaikan yang tidak wajar di beberapa hari ke belakang. Kalau dilihat standar business cycle, ini dalam kurun waktu 4 tahun ya, kurang lebih. Ini secara ideal. Namun secara praktisnya itu tidak seperti ini. Karena memang sedikit ada adjustment secara operasionalnya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau kita lihat secara weekly untuk Januari awal, kita sudah ada di fase yang ada menuju ke early contraction atau menuju ke bawah nih, ya kan. Resesi atau enggak itu nggak usah pikirin, nggak usah kita pikirin GDP decrease bla 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 blanya, tapi kita fokus ke sektornya aja ya. Terlihat defensive sektor ada Bapak di situ, kemudian ada consumer sama utilities. Nah, ketiga ini sudah menandakan nih bahwasanya untuk arahnya turun dalam jangka pendek ya. Kita nggak ngeliatnya dalam jangka 4 tahun, tapi kita jangka pendeknya aja. Jadi fasenya kita sudah mengalami fase bearish. Kira-kira kelihatan nggak sih di chart IHSG-nya? Nanti kita akan cross check kembali di chartnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nih omongan saya based on sektoral, based on dari astronomi, terbukti atau enggak. Karena kita tadi udah bilang ada potensi untuk fase reversal ya, dari bullish menuju bearish. Ini scoop-nya minor ya, dalam scoop pendek banget. Jadi scoop panjangnya IHSG itu sangat bullish. Oke. Jangan sampai keblinger. Jangan sampai blunder ya. Jadi sektor yang berpotensi atau subsektor yang berpotensi di 2024 menurut saya adalah yang sangat berpotensi besar adalah di metal and mineral mining. Apa sih itu? Contohnya kayak tembaga, emas, kemudian nikel. Nah, kenapa saya bintangin? Nah, dibintangin ini adalah lebih ke arah Indonesia energi terbarukan, kurang lebih seperti itu. Jadi ya berpotensi untuk ke ekonomi hijau dari sektor energi itu akan kurang lebih manggung di 2024 ini. Nah, makanya di energi ini batubara masuk nih. Contohnya kayak Indi, itu lebih berpotensi banget karena Indi sudah diversifikasi, dia masuk ke batubara dan juga ke nikel. Itu lebih berpotensi banget kayak gitu dibanding coal itu sendiri ya. Tapi kalau dari chartnya memang energi ini masih tetap bullish kayak gitu. Basic material juga bullish, memang butuh dorongan aja sih untuk naik ke atas. Kemudian ada tetap di bank digital yang lebih diutamakan.
Kemudian ada dari teknologi di servisnya itu hanya bertunjang untuk mendobrak digital bank untuk naik ke atas. Karena di 2021 mungkin gini, kalau kita lihat dari sebenarnya titik poin turnovernya itu ada di 2020. 2020 kan udah kelihatan ya energi. Nah, dalam kurun 4 tahun berdasarkan statistik ya, itu akan kembali kayak gitu. Jadi kemungkinan energi basic material itu akan menjadi happening kembali. Kita catat ya. Terus yang kedua, 2021 itu kan digital bank heboh banget. Nah, ini akan berpotensi kembali nih. 2024, 2025 berpotensi ya di masa peralihan itu atau di push lebih cepat. Karena ada sedikit pergeseran di mana potensi untuk energi terbarukan atau EBT itu akan dimasukin di 2024 akhir karena mengejar untuk ekonomi hijau di 2030. Ya kurang lebih untuk sektor dan subsektornya sesuai yang ada di tabel ya. Nah, baru nih kita bahas IHSG. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, saya sudah menggambarkan nih atau melukiskan outlook dari IHSG. Alhamdulillah selama 2023 sudah tercapai ya untuk target triple bottom-nya. Dikala banyak mayoritas analis bilang IHSG akan ke bawah lah atau bagaimana lah, kita tetap optimis untuk ke 7376 dan alhamdulillah sudah hit ya di akhir 2024 atau di awal 2024. So, bagaimana arah IHSG selanjutnya? Kalau kita lihat dari wave-nya yang ditunjukkan oleh garis 1, 2, 3, 4, 5 warna biru, yang biru dulu nih, itu berpotensi untuk turun dalam kurun waktu 1-2 minggu. Hal itu dikarenakan ada satu, fase astronomi dari new moon yang merupakan fase reversal dari bullish menuju bearish. 2, ada fase technical harmonic yang mengarah ke sana. Satu yang ada ditunjukin warna merah tuh, bearish butterfly di 7487. Lalu kemudian ada yang warna kuning, bullish wide drive-nya di 7487 juga. Jadi itu kunci nih. Kira-kira bisa bertahan nggak sih IHSG dari tanggal hari Senin besok hingga tanggal 11. Kalau memang disangka benjol, maka berpotensi untuk ke arah kurang lebih di 7.224 yang merupakan support dari moving average dynamic. Kayak gitu. Apakah turunnya akan dalam? Bisa saja kalau memang dipaksa untuk markdown. Cuman kemungkinannya kecil. Kenapa? Selain moving average-nya sudah bullish, weekly-nya sudah golden cross. Jadi ada kemungkinan hanya ripple saja. Jadi turun ya nggak anjlok banget. Karena kalau bisa dilihat sebelumnya, di situ kan ada concrete resistance zone ya yang sudah di yang sudah dijebolin dan sudah uji berkali-kali hingga membentuk triple bottom. Orang-orang nggak ada yang melihat tuh triple bottom, hanya kita yang melihat triple bottom. Mungkin ya, semoga ada orang yang melihat juga sih kayak gitu. Kemudian karena resistance zone yang sangat kuat itu sudah terdobrak, maka dia lanjut untuk ke fase bullish-nya dan bisa dibilang super bullish ya dari daily hingga monthly-nya. Kayak gitu. Apabila ada penurunan, mungkin itu hanya jangka pendek saja. In the end, harapan kita untuk wave 5-nya bisa sampai ke 7.893 sesuai dengan planning awal. Yang dulu kita targetkan di akhir 2023, namun skenario-nya berubah di tengah jalan, akhirnya dicapai di 2024. Kalau bisa dilihat sendiri, weekly-nya sudah golden cross dan akumulasi, ditambah lagi monthly-nya kurang lebih sekitar bulan Juni, Indonesia akan mengalami perbaikan yang cukup luar biasa.
terlepas siapapun presidennya, congratulations, Indonesia akan menjadi mungkin satu-satunya negara yang cukup kuat ya dari segi ekonomi. Dampaknya sangat luar biasa sekali untuk beberapa tahun ke depan. Memang sudah di-set ya oleh yang bersangkutan seperti itu. Siapapun itu hebat sih, kayak gitu. Saya sangat salut. Sehingga di 2025 hingga 2026 itu fasenya akan akumulasi bullish. And then IHSG gapnya tetap ada di 6886 sampai 6893 jika dia berhasil jebol support ya, atau jebol koreksi tuntas. Jadi nggak perlu khawatir jika harga IHSG berada di atas 7377 yang merupakan resisten, pas kenaikannya di N1 7487, N2 7704, N3-nya di 7893. Kita prediksikan jangka pendek bullish sementara ya, karena dari faktor January effect. Namun jika gagal, potensi penurunannya di 7312, T2-nya di 7252, jebol supportnya di 7207, akan terus turun ke 7177 hingga koreksi di tutup gap dan 6805. Sejauh ini bingung atau mau lanjut? Kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke Stock Insight. Karena tidak ada yang request di kanal YouTube kita di kolom komentar, jadi kita mengadakan polling secara mingguan, kira-kira apa sih yang mau kita bahas untuk minggu ini. Kita tampilkan 10 list, lalu dilihat ternyata saya indinya ada 2 baru sadar. Oke. Dilihat Indi sangat dominan ya, kemudian IMAS. Jadi kita memprioritaskan IMAS dan Indi. Kira-kira apakah saham yang ketiga, BTB atau Baja? Kita lihat ya. Pertama ada IMAS. IMAS sendiri memang sudah berpotensi membentuk up and handle, atau bisa dibilang invert head and shoulder ya kalau saya lihat. Jadi ada 2 pola lah, kurang lebih sama endingnya ke arah 2520. So, kalau misalkan Bapak Ibu mau buy on breakout di 1725, silakan. Sudah punya mungkin di area 1200 atau di bawah 1500 sesuai dengan pandangan yang ada di kanal Telegram. Selamat. Maka dia akan berpotensi ke 2520. Jangka pendeknya dia akan ke 2050 jika jebol dari Fibonacci retracement-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikan hingga menutup gap hingga di posisi terakhir di 3280. Dia akan menguji resisten jangka pendeknya di 3370. Jadi nggak perlu khawatir, untuk investment IMAS sangat oke dibandingkan ASI menurut saya. Kenapa? Daily-nya lihat akumulasi ya, apalagi weekly-nya sudah golden cross dan warna akumulasi warna hijau. So, jangka panjang oke lah ya, jadi nggak perlu khawatir. Kalau Bapak Ibu mau trading silahkan, tetap kawal, karena IMAS jangka pendek tetap bullish. Reversal minor trend ya, dari bearish jangka pendek menuju bullish. Dia akan melakukan testing breakout di MA 200 nih. So, IMAS jika ditutup di atas 1583, potensi kenaikannya ke N1 1739, N2-nya 1820 yang merupakan resisten, kemudian N3 di 2050. Kita akan menargetkan IMAS ini di bull pause ya. Jika breakout dari jika breakout dari N3, maka dia akan tutup gap hingga 2980. Kalau gagal, penurunannya di T1 1479
T2-nya 1402, T3-nya di 1384, syukur-syukur koreksi tuntas 1275. Tadi emas, sekarang kita lanjut ke Indi. Loh, sebentar, ada sedikit iklan ya sebelum kita ke Indi. Kalau Bapak Ibu pengen belanja secara hemat, kemudian dapat informasi terupdate mengenai harga-harga miring nih, mampir ke Mursida. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Atau kalau Bapak Ibu mau klik manual, silakan join sekarang juga, karena Mursida ini merupakan personal shopper atau personal asisten Bapak Ibu semua nih, untuk mendapatkan harga-harga murah nih. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen beli apa, ternyata kebetulan ada harga murah di produk tersebut, jadi bisa lebih hemat ya. Jadi duitnya bisa diinvestasikan tuh. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau buka usaha dan memang butuh barang-barang tersebut dengan harga miring, kan setidaknya kita bisa men-spare duitnya itu untuk diputar lagi atau disimpan untuk kebutuhan lainnya. Jadi join sekarang, jangan sampai lupa ya. Ya, lanjut ke Indi ya. Indi, kalau bisa dilihat, merupakan salah satu emiten dengan sektor yang cukup seksi di 2024, yaitu di sektor energi, khususnya di energi hijau. Kalau bisa dilihat, tidak hanya untuk batu bara, tapi sudah diversifikasi ya, untuk menyambut Indonesia ekonomi hijau di sinyalir 2021 sampai 2030. Untuk itu, ini terlihat ada fase namanya bullish dip sharp. Jadi tidak secara eksakta itu membentuk bullish sharp, tapi kelihatan sudah membentuk bullish sharp, tapi dia lebih deep lagi. Dengan target maksimal adalah 3010. Jadi Bapak Ibu selamat untuk yang akumulasi di bawah 1500 sampai 1520 sesuai dengan insight dari kita. Tinggal tunggu panen aja ya, sekitar 2024 ini. Syukur-syukur di bawah cepet ya, karena tahu sendirilah market makernya sangat semangat sekali, Pak supirnya ngebut gitu. Kalau lihat jangka pendek memang akan nutup gap dulu di 1710 sampai 1750, tapi kalau Pak supirnya lagi bahagia nih, maka bisa aja dibawa ke 3010 dalam waktu dekat. Pelan-pelan Pak supir. Kelihatan ya daily-nya sudah ngacung ke atas tuh. Hanya saja weekly-nya butuh waktu di 2024, maka kurang lebih sekitar 3-5 minggu itu akan terlihat aksi nyata dari Pak supir gitu. Jadi sekitar bulan Maret ya kemungkinan. Karena keuntungan dari Indi sendiri di Januari ini ditunjang oleh batu bara, kemudian nanti ada di basic material juga kayak gitu. Karena dia diversifikasi ke sektor nikel juga. Katanya sih juga ada energi-energi lainnya. Ya endingnya 3010 ya. Nah ini sudah kelihatan ya projectionnya. Ada green energy transition. Ini udah siap nih. Kayak gitu. Kalau misalkan mau baca silahkan di IB Times Singapore, Navigating Indonesia's Green Transition with Indica Energy. Jadi Indica Energy sudah mulai bersiap transisi energi menjadi energi hijau dari batu bara menjadi energi yang terbarukan seperti nikel dan lain-lain. So, Indi dalam jangka pendek ini berpotensi tutup gap. Secara jangka panjang bullish, jangka pendek reversal trend dari bearish menuju bullish. Dia akan berpotensi tutup gap di 1710 sampai 1730. Kalau harga kenaikannya di atas 1540 ya, dengan pos kenaikannya di N1 1710 tutup gap, N2 1930, N3-nya 2200. Sudah pasti jebol 1799 nih itu, jebol resisten. Jadi cakep banget. Kalau gagal nih,
di hari Senin ini turun, semoga turun ke T1 1525 dulu nih, siapa tahu ada yang mau nampung. Kalau gagal turun ke 1482 di T2 nya, T3 nya di 1467, koreksinya di 1410. Udah mulai pusing atau belum nih? Selanjutnya, karena ini termasuk ke energi terbarukan atau energi hijau, kita lihat dari sisi coal-nya, yang merupakan energi biasa gitu. Meskipun ada ke arah diversifikasinya ke arah gas ya, kalau nggak salah, saya lupa. Untuk PTBA, cuman kalau bisa dilihat, ini PTBA ini berpotensi untuk tutup gap, kemudian dia akan mencoba untuk breakout dari fase sideway-nya yang cukup lama. Kira-kira batubara kok bisa ya ke 5150? Ada apa sih? Kayaknya sih diversifikasinya ya yang lebih diutamakan. Nanti ujung-ujungnya ke arah amonia. Kayak gitu. Dan ini kemungkinan paling lama itu 5150 itu di 2030. Paling lama ya, tapi kalau memang dipercepat ya alhamdulillah. Kayak gitu. Kita dulu menginformasikan PTBA ini akan ke 2020 78% kemungkinan akan fail ya, karena sudah terlihat dia mulai menanjak ke atas, jadi berpotensi sangat tinggi untuk kembali ke 3770. Terlihat dari segi weekly-nya di push naik ya, yang tadinya sebenarnya harusnya koreksi, tiba-tiba di push naik kembali weekly-nya karena January efek. Mungkin para fundamentalis bilang Cina butuh batu bara karena musim winter bla 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 blanya gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau kita lihat dari segi teknikalnya memang secara daily memang sudah naik dan arahnya sudah reversal, ditambah lagi weekly-nya juga di push naik oleh market maker-nya. So, jadi sektor energi cukup seksi ya di 2024. Masih cukup seksi. Kenapa waktu itu sempat turun? Karena waktu itu ada kasus akuisisi yang dikorupsi. Nah, kita lihat nih di 7 jam yang lalu, saya ngambil videonya di hari Sabtu, jadi sekitar jam 14.00 itu sudah terlihat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Maka terlihat ya dari sisi harga PTBA-nya sendiri sudah mulai menanjak naik. Jadi dramanya sudah selesai atau belum? Kemungkinan sudah selesai. Ditambah lagi PTBA ini mulai melakukan eksplorasi sekitar 25,57 miliar. Jadi memang sudah melihat ya adanya ekspansi bisnis atau diversifikasinya untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan kayak gitu. Mungkin kalau misalkan Main ID ini jadi IPO mungkin akan berdampak sangat signifikan ya untuk PTBA maupun Antam dan juga TINS. Jadi PTBA dalam jangka pendek reversal dengan kondisinya baby bullish, dia strong demand. Dengan pos kenaikannya jika harga ditutup di atas 2625, N1-nya di 2780, ke resistennya di 3005, kemudian di N3-nya 3070, tutup gap nih hingga 3220. Lumayan dong kenaikannya. Kalau gagal, dia turun ke T1 2556, T2-nya 2454, T3-nya 2422. Karena 2625 ini support ya. Koreksinya ada di 2380. Jadi disesuaikan. Mau di trading jangka pendek di swing silakan. Gunakan dengan bijak. Insight dari kita. Untuk Januari awal, terima kasih. Ini aja. Jadi makasih ya udah nonton. Dukung kita terus. Caranya klik like, subscribe, tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan nih kira-kira kita mau bahas apa.
tulis di kolom komentar juga ya. Kita mau diskusi boleh, ada yang mau request boleh. Kita akan terus membantu memberikan pencerahan buat Bapak Ibu semua. Kemudian jangan lupa di-share untuk memperbanyak amal jariah. Karena dengan Bapak Ibu membagikan tayangan ini, maka Bapak Ibu sudah memberikan pencerahan kepada teman Bapak Ibu semua. Itu merupakan sebuah pahala tersendiri. Kayak gitu. Kalau mau belajar bersama kita, nanti mampir ke link di deskripsi ya. Atau mau ketik manual juga boleh di link trik kita ya. Kita tunggu. Terima kasih untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat dan selamat.